Ya, balik lagi. Kali ini saya bakal melakukan unboxing dan sedikit review dari Xiaomi Air 2S atau AirDot Pro 2S atau Air 2S ini. Soalnya beredar namanya ini lumayan banyak. Jadi Air 2S kalau di boxnya. Dari Xiaomi ini belum masuk di Indonesia resmi. Jadi yang masuk tuh masih Air 2 biasa. Ini harganya sekitar 800 ribuan. Saya beli waktu itu ada diskon jadi 800 ribuan. Kayak gini aja boxnya, depannya, pinggirnya masih full China ya, pinggirnya juga. Nah, belakangnya kita baca dikit ya. Ini modelnya TWSE J05WM, lalu 52 gram. Itu sudah Type C. Ada tulisan 32 ohm ya, mungkin ini 5 volt 1 ampere chargingnya, Bluetooth 5. Ini charging time-nya 1 jam. Koneksinya sekitar 10 meter mungkin. Ini ada kodek ya, ini udah SBC, AAC, LHDC. 5 jam ini untuk si TWS nya sendiri, 24 jam ini untuk TWS dan charging box-nya. Ini ada ukuran si charging box kayaknya. Lalu ada kodenya, ini di dalamnya ada Air 2S Type C sama chargernya. Dan ini serinya mungkin. Lalu di sini ada aplikasinya, dia masih bahasa China. Nah, kayak gini. Nanti di ini aja langsung barcode scan up QR code. Nah, ini ada LHDC, Bluetooth, wireless charging. Nah, kayak gini. Langsung aja kita buka. Dia ada segel di atas. Nah, ada segelnya. Kita buka dulu. Nah, kayak gini dalamnya. Kita buka plastiknya. Oke, jadi pertama ada charging box-nya. Udah Type C. Kita pinggirin dulu. Lalu ada TWS-nya. Xiaomi Air 2S. Kita pinggirin dulu. Di dalamnya lalu ada kabel charging. Sudah Type C. Lalu ada manual. Nah, manualnya full China. Nggak bisa baca ya. Baliknya. Nah, itu ada QR code buat aplikasinya dan speknya. Oke, sekarang kita singkirin. Kita bahas sedikit. Ternyata di sininya dia ada plastiknya. Coba kita buka. Kita buka dulu. Ini ada gambar wireless charging bawahnya. Ini ada indikator tempatnya, lalu ada tombol. Dan di TWS nya dia ada plastik juga kalau masih baru tuh. Kita buka dulu. Dua-duanya ada. Oke, sekarang jadi kita bahas sedikit dulu. Oke, jadi sekarang saya mau review singkat dari Xiaomi Air 2S TWS ini. Yang pertama, dari speknya dulu, dia nama modelnya TWSE J05WM. Ini ada banget di bawah,
kecil banget. Lalu dia berat per earbudnya ini 4,5 gram. Dia driver unitnya 14,2, Bluetooth 5 dengan jarak 10 meter, dan kapasitas baterainya untuk earbudnya aja dia 40 mAh. Lalu untuk charging boxnya dia 450 mAh, dan charging time buat ini dia sekitar 1 jam. Untuk musik ini bisa 24 jam total. Dan untuk yang 2S dia sudah support wireless charging. Dengan codec sound quality-nya ada LHDC, SBC, AAC. Dan dia udah support ENC, Environmental Noise Cancellation. Tapi bukan ANC ya, ENC. Dan dia udah sertifikasi waterproof IPX5 dengan harga sekitar 800.000. Oke, jadi selanjutnya kita lihat dulu ya dalamnya, earbudnya. Yang pertama, oh ya saya kasih tahu dulu, ini dia charging boxnya udah ada magnetik ya. Terus kalau dibalik-balik dia nggak akan jatuh, aman. Nah di sini ada LED indikator, di sini ada tombol. Langsung aja. Desainnya ini sama kayak pendahulunya ya. Lalu dia size-nya juga sama dengan body plastik. Yang di sini ada kayak lapisan ya, nggak akan kena fingerprint. Beratnya 4,5 gram, sangat enteng. Lalu dia udah IPX5 rating tadi. Untuk kualitas audionya sendiri ini udah Bluetooth 5. Suaranya sama kayak sebelumnya. Kayaknya mungkin upgrade-nya kecil banget, yaitu udah LHDC, SBC, AAC ya. Sama dia udah 2 mikrofon, jadi kalau misalnya buat nelpon, buat konferensi itu suaranya udah cakep. Oke, jadi gimana? Selanjutnya perbedaan dengan produk sebelumnya ya, yang TWS Air 2 nggak ada S-nya. Ini kan Air 2S ya, ini ada S-nya. Nah, kalau yang Air 2 kan udah masuk ke Indo resmi. Nah, bedanya dari segi serial numbernya ya, dia pokoknya ini yang baru ini 05 WM belakangnya. Kalau yang lama dia 02 JY, itu beda. Nah sama di sini, kalau misalnya kelihatan di sini dia ada tulisannya 2 baris, ada tulisannya 2 baris di sini, kecil banget, tapi 2 baris. Kalau yang lama cuman 1 baris. Selanjutnya untuk battery life-nya ya, jadi kalau misalnya kita sekali pakai ini dari penuh, dikeluarin dari charging box-nya, dia bisa sanggup untuk 5 jam. Jadi nge-upgrade 1 jam. Kalau yang dulu yang 2 biasa itu hanya 4 jam, ini bisa 5 jam. Dan charging box-nya sendiri dia lebih besar 150 mAh daripada yang dulu. Jadi kalau yang dulu itu totalnya hanya 14 jam. Kalau sekarang yang ini udah 24 jam dan dia udah dapet wireless charging dan sudah Type C ya. Nah, dari speknya juga kalau dibaca tuh di online itu dia ada upgrade dual chip prosesor ya. Jadi delay-nya lebih kecil dan koneksinya lebih stabil dan kuat. Oke, selanjutnya untuk fitur di earbuds-nya. Nah, fitur di earbuds-nya ini kita keluarin dulu ya. Ini magnetnya juga lumayan kuat, jadi bagus. Kita keluarin dulu. Nah, jadi fitur di earbuds-nya itu ada macam-macam dan lumayan bagus ya. Yang pertama dia ada music control, lalu ada phone control, ada voice assistant, dan 2 mikrofon ya. 2 mikrofon nih. Tuh ada mikrofon. Lalu ada mikrofon di bawahnya juga. Lalu ada pop-up window untuk smartphone MIUI, tapi nggak semua smartphone ya, bahkan yang punya saya juga nggak ada pop-up window-nya, jadi nggak semua kompatibel. Lalu yang paling saya suka nih, dia ada wear detection. Jadi misalnya kita lagi nge-play lagu, terus kita lepas dari telinga kita, si lagunya langsung stop. Itu cakep banget. Nah untuk cara pakainya, yang pertama kalau misalnya baru beli banget,
Nah, kita masukin dulu ya ini ke dalam ininya. Lalu kita pencet lama tombolnya di sini. Nah, nanti dia kedap-kedip ini. Nah, udah kedap-kedip ini dia udah pairing mode. Tinggal di pairingan aja ke device yang kita mau. Nah, setelah itu misalnya kita matiin ya. Nanti dia mati sendiri. Nah, sekarang udah mati. Nah, kan ini udah saya pairing ya ke handphone. Sekarang kita buka dulu. Kita nyalain Bluetooth dulu ya. Nah, nyalain Bluetooth. Kalau misalnya udah pertama sudah pairing sama HP ini, kita tinggal buka aja si ininya, dan dia ada lampu indikatornya. Lalu dia otomatis terkonek dia Mi Air 2S. Nah, di sini di settingnya bisa kita lihat. Nah, ada tulisan LDHC, Connected Battery 100%. Nah, apa ini LDHC? Nah, LDHC ini kita lihat di sini. Nah, jadi tulisannya ya. Jadi kalau misalnya udah support LHDC, dia dapat kualitas yang lebih bagus dan latensinya turun untuk gaming. Tapi nambahin baterai life-nya jadi boros. Nah, itu jeleknya. Jadi kalau misalnya cuma dengerin musik, matiin aja. Kalau misalnya nonton video baru atau gaming, nah baru dinyalain, karena bisa ngehemat baterai. Kalau misalnya kalau dinyalain bisa buat ya gaming. Kalau dimatiin baru buat hemat baterai. Tapi saya mah dinyalain terus sih. Oke, selanjutnya udah langsung pakai itu. Kalau misalnya tanpa aplikasi. Nah, di sini aplikasinya ini dia. Nah, ini tinggal di barcode scan aja ya, di scan barcode. Nah, ini aplikasinya namanya Xiaoai. Nah, ini. Nah, yang saya pakai, kan saya udah download. Ternyata pas saya coba, yang versi terbarunya itu malah nggak work, malah nggak connect ke si ini Mi 2S-nya. Lalu saya cari-cari di forum China. Ternyata dapat yang work ini versi 2.8.41. Ini yang work buat saya. Tergantung HP-nya juga kata dia. Kata yang di forum-forum. Sekarang kita buka. Nanti kalau misalnya udah connect, nanti dia otomatis connect ke sini. Ini kan nggak connect ya. Nih, lihat nih. Ada warna ini kita buka aja. Nanti kalau nggak salah dia langsung connect. Nah, dia langsung ada logo Bluetooth-nya. Kita pencet. Nah, di sini ini full China ya bahasanya. Nah, di sini ada kiri, kanan, sama charging box-nya 100% semua. Ini ada buat guide. Nah, ini bisa dikontrol gesture setting. Tapi gesture setting yang bisa dikontrol juga cuma dikit. Defaultnya udah bagus. Kalau misalnya ini nambah, paling nambah untuk skip song ya, next song atau previous song. Paling itu aja. Sama yang penting di sini ada di additional management. Nah, di additional management itu kita bisa upgrade. Si ini, nanti dia langsung ada notifikasinya tersendiri langsung. Nah, di bawah sini nanti, nah ini ada versinya. Ini ada versinya. Nah, kemarin tuh waktu beli versi 2.0, di upgrade ke 2.1.3.2. Ini yang paling baru dan bebas bug ya, nggak ada bugnya. Oke, jadi selanjutnya, jadi untuk fitur defaultnya, yang pertama untuk nerima atau akhiri telepon, caranya tap 2 kali di kiri atau di kanan. Lalu untuk yang kedua, untuk pause autoplay, selagi memakai dua-duanya, kita tap 2 kali di kanan. Nah, kalau misalnya kita pakai salah satu, tap 2 kali di salah satu yang kita pakai. Nah, untuk yang selanjutnya itu voice assistant. Nah, voice assistant ini bisa milih ya, bisa milih pakai Xiaoai atau pakai Google Assistant. Nah, kalau pakai Google Assistant, gini, kita tap 2 kali di kiri. Nah, dia langsung keluar Google Assistant. Ini lebih bagus ya daripada dari Xiaomi-nya itu, dia kayaknya lebih sensitif ke bahasa Cinanya. Lalu selanjutnya ada juga untuk yang dikonfigurasi, dia ada next track atau previous track.
Oke, jadi selanjutnya kita masukin dulu. Selanjutnya kalau indikator chargingnya, kalau setahu saya yang saya coba, nanti kalau misalnya dia udah habis, pas kita cas itu dia langsung merah. Nah, udah merah, dia kedap-kedip merah terus. Lalu kalau misalnya udah rada agak keisi, dia kedap-kedip putih. Nah, kalau udah penuh dia malah mati pas dicas. Itu indikatornya. Nah, untuk ngeriset semuanya pairing. Nah, ini dipencet lama sampai kedip merah putih. Sampai kedip merah putih nanti di sini. Oke, jadi aplikasinya juga yaitu aplikasinya sayangnya masih China, belum ada yang Inggris. Ada sih yang mod, cuman takutnya nggak stabil, jadi saya nggak pakai. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak butuh gestur ya, atau buat ngatur-ngatur yang lain, ini nggak usah pakai aplikasinya juga udah oke banget. Apalagi yang HP-nya udah support LHDC. Oke, jadi untuk fitur selanjutnya itu yang wear detection ya. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai terus kita lepas, si musik atau video tuh bakal stop dulu. Terus pas kita pasang lagi, dia bakal jalan lagi videonya. Sekarang kita coba di YouTube. Misalnya YouTube, ini ada. Nah, ini saya pasang dulu coba ya. Ini saya pasang, dia lagi diam. Nah, sekarang kita play dulu sekali. Lalu saya lepas. Nah, dia langsung lepas sendiri. Nah, kita play lagi. Kita pasang lagi. Nah, dia play sendiri. Saya lepas lagi. Dia berhenti. Saya pasang lagi. Nah, dia jalan lagi. Jadi ini fitur bagus banget. Ini berguna banget, apalagi kalau yang sering di daerah yang lumayan rame. Kalau ada yang ngomong, kita tinggal lepas langsung otomatis. Nah, selanjutnya untuk tes suara ya, suara telepon atau suara ngomong. Saya juga udah tes sebenarnya, cuman saya nggak tampilin di sini, agak susah ya. Jadi kualitas suaranya ini udah bagus banget. Tapi saya cobanya di daerah yang pertama yang sepi, yang kedua lumayan rame. Nah, kalau misalnya yang rame banget, misalnya lagi di cafe banyak orang, atau ada live music misalnya, nah itu belum saya coba. Cuman kalau di daerah yang lumayan rame, suaranya itu masih bagus. Ini top banget. Oke, jadi kesimpulan dari saya yang pertama untuk TWS Air 2S ini dari Xiaomi. Yang pertama kelebihannya ini buat saya, ini subjektif. Ini untuk bentuk yang seperti AirPods atau ya earpods gini, ini cocok di telinga saya, nggak bikin panas telinga, nggak bikin pegel. Yang kedua, baterainya awet. Yang ketiga, ini kecil dan kompak banget. Yang keempat, suaranya bagus. Yang selanjutnya, mic-nya untuk suara telepon dan lain-lain, ini bagus banget, udah cocok. Nah, kekurangannya, ini kekurangannya juga subjektif. Yang pertama, ini bass-nya sebenarnya ada, cuman nggak punchy, nggak nendang banget, nggak. Tapi ini udah ada bass-nya, jadi udah oke banget. Cuman kalau buat lagu yang bener-bener EDM gitu, ini bass-nya kurang nendang aja. Yang kedua, dia nggak ada gestur untuk volume up, volume down, jadi tetap harus dari HP. Sebenarnya mungkin nanti dari update aplikasinya mungkin ada untuk volume kontrolnya. Oke, jadi selanjutnya kekurangannya dia aplikasinya bahasa Cina, ini parah banget sih yang itu. Terus yang LHDC ini optimize-nya hanya untuk smartphone tertentu, dan banyaknya yang pakai MIUI. Minusnya lagi dia ini si batangnya ini lebih tebal dari AirPods. Jadi kalau misalnya mau dipelototin banget, itu kelihatan banget bedanya. Ini lebih tebal. Lalu untuk olahraga ekstrim ya, mungkin misalnya lari gitu. Kalau jalan mah aman, kalau misalnya lari terus yang gerak-gerak cepat gitu, ini kurang nempel di telinga, jadi kayak gampang lepas. Cuman kalau saya tes jalan dan sedikit lari sih masih mending. Cuman kalau lari terus-terusan, gerak-geraknya ekstrim, dia kurang nempel aja di telinga. Jadi saya tambahin ya kekurangan yang subjektif lainnya. Nah, yang pertama, dia kalau misalnya kita kan pakai earphone yang pakai kabel ya, dia tuh kalau langsung keluar dari HP-nya tuh langsung kenceng ya. Nah, kalau ini misalnya kayaknya lebih kecil, sekitar 20%, jadi volumenya harus kita gedein sedikit. Tapi kalau misalnya volume fullnya udah oke banget.
Cuman kayaknya di 50% tuh masih agak kecil gitu, misal harus 60-70 kalau dengerin musik. Sama kalau misalnya untuk gaming, dia masih ada delaynya, walaupun delaynya ini kecil banget, tapi tetap aja kalau misalnya main kompetitif kayak COD Mobile gitu ya, PUBG Mobile, nah dia tuh kerasa ada delay mungkin sekitar setengah detik. Masih tetap bagusan yang saya tes tuh AirPods Pro itu bagus banget. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.